Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar, sebelum kita membahas materinya, sangat disarankan kepada yang baru bergabung, untuk mengosongkan gelasnya terlebih dahulu, atau menyimpan teori-teori sebelumnya, secara perlahan agar mudah memahami materi ini dengan baik. Konsep gelas kosong itu, istilah sederhananya adalah kembali masuk ke kondisi tidak mengetahui. Seseorang, untuk mempelajari sesuatu yang dia belum tahu, dia perlu masuk dulu ke kondisi tidak mengetahui, karena kalau masih ada dalam kondisi merasa mengetahui maka dia belum benar-benar ada dalam kondisi belajar, sehingga akan sulit memahami penjelasan paling sederhana sekalipun. Baiklah, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pendekatan dalam perencanaan pendidikan dimaksudkan untuk memenuhi permintaan masyarakat, kebutuhan tenaga kerja, dan nilai balik pendidikan terpadu dengan segala aspeknya merupakan alternatif perencanaan yang dapat memadukan ketiga pendekatan tersebut. Pengertian dan definisi sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi, saling terkait, atau saling bergantung membentuk keseluruhan yang kompleks. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu untuk mencapai suatu tujuan. Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah masukan atau input, pengolahan atau proses, dan keluaran, output. Pada dasarnya sistem terdiri dari dua jenis, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup dalam proses kerjanya tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Sedangkan sistem terbuka dalam proses kegiatannya memperoleh masukan atau berhubungan secara dinamik dengan sistem yang lain di luar lingkungan sistemnya. Lingkungan merupakan batas antara satu sistem dengan sistem lainnya. Makin terbuka suatu sistem, makin perilakunya terpengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan suatu sistem merupakan pembeda antara satu sistem dengan sistem yang lain. Salah satu konsep yang penting dipahami dalam membicarakan konsep sistem adalah konsep entropi. Istilah entropi adalah suatu istilah yang dipinjam dari ilmu termodinamika, yang menggambarkan suatu keadaan yang tidak teratur dalam suatu sistem. Melalui istilah entropi, dapat dipahami kemampuan dan keterbatasan suatu sistem dalam mencapai fungsi dan tujuannya. Salah satu konsep yang perlu diperhatikan di dalam suatu sistem yang erat kaitannya, baik dengan konsep keseimbangan dinamik maupun dengan konsep hierarki, adalah konsep umpan balik. Konsep ini sangat penting dalam rangka memahami bagaimana sebuah sistem memelihara suatu keadaan lingkungan yang dinamik. Melalui proses umpan balik, suatu sistem secara berkesinambungan terus menerima informasi dari lingkungannya untuk tetap dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta menyeluruh suatu negara. Dalam pendekatan sistem, pendidikan diposisikan sebagai proses manajemen, yakni prosedur memonitor kegiatan untuk memberikan penilaian perkembangan kegiatan, dengan teliti berdasarkan kriteria yang baku. Langkah pelaksanaannya adalah menetapkan hubungan antar subsistem, menetapkan kualifikasi subjek pelaksana sistem, menentukan mekanisme pengambilan keputusan, menentukan jenis dan jumlah upah atau insentif, memonitor proses kegiatan, mengukur kesesuaian hasil dengan rancangan yang telah ditetapkan, serta menyiapkan rancangan perbaikan bagi proses dan hasil yang tidak sesuai rancangan awal. Pendekatan perencanaan pendidikan berdasarkan permintaan masyarakat menurut Eno, 1995. Istilah permintaan masyarakat terhadap pendidikan paling tidak digunakan dalam 3 bentuk perencanaan pendidikan, yaitu: pertama, bila sasaran rencana pendidikan ditekankan pada faktor kependudukan.
Kedua, bila sasaran rencana pendidikan didasarkan pada tujuan nasional suatu bangsa sesuai dengan aspirasi sosial dan kemajuan politik pemerintah. Ketiga, bila proyeksi rencana didasarkan pada analisis kebutuhan individu terhadap pendidikan. Perencanaan pendidikan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja. Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk mengintegrasikan faktor ekonomi ke dalam perencanaan pendidikan. Pendekatan perencanaan pendidikan berdasarkan nilai balik, pendekatan rate of return di dalam perencanaan pendidikan pada model ekonomi. Pendekatan ini digunakan untuk memungkinkan mengadakan perbandingan secara ekonomis antara investasi yang diberikan pada sistem pendidikan dengan investasi yang diberikan kepada sektor ekonomi lainnya. Demikianlah ulasan singkat mengenai materi ini. Semua pembelajar diharapkan mendalami materi ini dalam handout atau sumber belajar lain, agar memperkaya pemahaman mengenai materi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.